Halo Sobat Tani semua, salam sukses untuk petani seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan kami di channel Taunikus, channel yang akan membahas seputar dunia pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan menggunakan persemaian padi modern. Persemaian modern merupakan proses persemaian benih padi yang dilakukan dengan cara modern, yaitu dilakukan pada lahan kering dengan media tanam tanah. Bisa dilakukan di halaman rumah dengan lahan yang terbatas. Alas yang kita pakai untuk persemaian modern. Biasanya kita memakai alas plastik banner atau nampan. Dengan alas tersebut memudahkan kita daud dan menggulung benih. Selain menggunakan plastik banner, kita juga dapat menggunakan alas dengan nampan. Dengan ukuran bervariasi tergantung kebutuhan kita. Menggunakan nampan bisa lebih hemat tempat, karena benih bisa ditumpuk di atasnya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan persemaian benih padi dengan sistem modern. Berikut beberapa kelebihan menggunakan persemaian benih padi modern yang harus Sobat Tani ketahui. Pertama, persiapan pembuatan persemaian benih dengan sistem modern. Cukup mudah dan cepat. Dengan menggunakan alas plastik banner ataupun nampan, persemaian sudah dapat kita buat. Di atas plastik banner kita berikan tanah dengan ketebalan sekitar 0,5 sampai 1 cm. Kemudian kita taburkan benih padi di seluruh permukaan tanah, serta bisa kita buat di lahan kering dan terbatas. Kedua, perawatan benih yang sangat mudah. Cukup dengan penyiraman secara rutin 2-3 kali sehari, tergantung kondisi cuaca. Ketika usia 15 hari kita lakukan penyemprotan untuk mencegah dari segala jenis hama. Ketiga, usia pindah tanam cepat. Benih persemaian modern ini dapat kita tanam di usia 15 hari. Dan maksimal pindah tanam idealnya pada usia 25 hari. Keempat, tidak butuh waktu lama dan gampang menggulung benih saat pindah tanam. Saat pindah tanam benih cukup digulung. Ini sangat menghemat waktu dan tenaga dibandingkan persemaian dengan cara lama. Dengan persemaian model lama, sebelum pindah tanam, benih didaud atau dicabut terlebih dahulu. Ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Kelima, benih persemaian modern setelah pindah tanam tidak mengalami stres dikarenakan akar tidak tercabut. Tidak seperti kalau kita menggunakan persemaian model lama. Persemaian model lama biasanya akan mengalami sedikit stres dikarenakan akar benih tercabut di saat kita daud. Sedangkan persemaian dengan cara terbaru ini, benih lebih cepat hijau dan tumbuh saat setelah pindah tanam. Itu tadi beberapa kelebihan menggunakan benih persemaian modern. Tidak adil rasanya kalau hanya membahas kelebihannya saja. Ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan oleh Sobat Tani semua. Berikut salah satu kelemahan menggunakan persemaian modern. Yang pertama, benih pada persemaian ini pindah tanam di usia 15-25 hari. Tinggi benih pada usia tersebut antara 11-15 cm. Jika lahan sering terkena banjir atau mempunyai debit air yang tinggi, benih beresiko tergenang. Kalau tergenang terus-menerus, benih tidak akan tumbuh. Solusinya adalah harus rutin mengurangi debit air agar benih tidak tergenang. Kelemahan kedua, biasanya benih usia 15 hari, akar benih masih sangat lembut. Lahan yang sedikit kering, akar benih akan dirusak hama orong-orong, menyebabkan benih menguning dan mati. Solusinya adalah melakukan pencegahan
dengan cara melakukan penyemprotan menggunakan insektisida pengendali hama orong-orong, seperti insektisida sumo. Penyemprotan dilakukan sebelum pindah tanam. Itu tadi, kelebihan dan kekurangan menggunakan persemaian modern. Lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Menggunakan persemaian modern lebih mudah dan cepat, serta hemat biaya dan tenaga. Oleh karena itu, sudah saatnya kita berpindah ke persemaian dengan cara modern. Sekian video pembahasan kelebihan dan kekurangan persemaian modern ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.